Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Sehari-hari saya berprofesi sebagai swasta, namun di sela-sela kesibukan tersebut saya bersama teman-teman sebagai pegiat budaya dan juga pegiat sejarah lokal. Dan kebetulan saya juga tergabung di tim ahli cagar budaya Kabupaten Kayong Utara dan beberapa lembaga komunitas lain yang ada di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Baik, pada kali ini saya ingin mengajukan sebuah proposal kegiatan karya kreatif inovatif, yaitu Sinema Sejarah, dengan judul Sinema Sejarah. Yang mana kegiatan Sinema Sejarah ini meliputi beberapa hal, yaitu kegiatan pembuatan film, roadshow, dan workshop kebudayaan serta film. Adapun yang melatar belakangi kegiatan Sinema Sejarah ini sebetulnya adalah keresahan dari kami, masyarakat Kayong Utara, terkhusus keresahan dari kami para pegiat sejarah, keresahan dari kami para pegiat budaya, keresahan dari kami para pegiat-pegiat seni yang ada di Kayong Utara, yang mana pada saat ini identitas dan jati diri terhadap kesejarahan ini sudah mulai luntur. Nah, hal ini dapat kita lihat ciri-cirinya itu dari tempat-tempat cagar budaya yang ada di Kabupaten Kayong Utara, baik itu di Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simak Hilir, Kepulauan Karimata, yang banyak sekali sebetulnya ODCB atau objek diduga cagar budaya ataupun cagar budaya yang sudah ditetapkan, akan tetapi mirisnya tidak terawat dengan baik. Bahkan banyak di antara masyarakat kita, terutama para generasi muda, yang tidak mengetahui kesejarahan dari situs-situs cagar budaya yang ada di daerahnya. Kita ambil satu contoh, misalnya di Kecamatan Sukadana ada sebuah situs yang bernama situs Keramat Pulau Datuk, di mana secara arkeologi situs ini sudah menandakan bahwa ada beberapa ciri khas langgam nisan, misalnya bahwa nisan ini adalah nisan abad ke-15 hingga 16. Kemudian beberapa informasi kesejarahan yang ada di manuskrip, akan tetapi sayangnya ini tidak diketahui masyarakat secara luas. Masyarakat secara luas itu justru mengetahuinya bahwa di Keramat Pulau Datuk itu adalah makam bekas lanun atau bajak laut. Kalau zaman dulu lanun itu diasumsikan sebagai bajak laut. Nah, padahal dalam fakta sejarahnya bahwa makam yang ada di Keramat Pulau Datuk ini adalah tokoh penting dalam kesejarahan Kerajaan Tanjung Pura era Sukadana di abad ke-15 hingga 16. Nah, ini terkonfirmasi dari catatan manuskrip sejaman, kemudian sumber arkeologi. Nah, tetapi sayangnya justru masyarakat kita seperti yang saya tadi nyatakan, bahwa mereka lebih tertarik kepada cerita-cerita yang berbau mitos, legenda, atau tradisi. Nah, sehingga beberapa tempat cagar budaya, bukan hanya Keramat Pulau Datuk yang saya gambarkan, nah ini justru lebih terkenal karena cerita mistik, cerita gaibnya. Nah, maka dari itu kegiatan Sinema Sejarah itu pada intinya adalah menggugah bagaimana kesadaran kolektif masyarakat kita mengenai kesejarahan. Sejarah itu karena tidak lari dari beberapa hal, ada tokoh, ada peristiwa, kemudian ada penanda temuan arkeologi, manuskrip. Nah, ini sebuah hal yang wajib ya dalam lini masa kesejarahan. Jadi mestinya ini tidak boleh kita lepaskan. Nah, maka dari itu kami melalui kegiatan Sinema Sejarah mencoba melakukan pendekatan-pendekatan secara kreatif dan inovatif
melalui yang pertama pembuatan film, di mana pembuatan film ini bertemakan tentang bagaimana orang yang sudah kehilangan identitas sejarahnya, lalu kemudian nanti ada ini masalahnya kehilangan identitas sejarah, kemudian nanti dia akan ketemu dengan fakta-fakta yang bertentangan ya, fakta-fakta yang bertentangan dengan apa yang dia yakini selama ini, lalu kemudian nanti akan ada sebuah hal yang mendorong dirinya dalam cerita tersebut kita sudah gambarkan, yang mendorong dirinya kemudian memiliki kesadaran secara pribadi yang kemudian nanti dia ikut juga menyadarkan secara tidak langsung teman-temannya dan juga masyarakat secara umum. Sebenarnya film ini juga mengandung unsur edukasi dan sekaligus kritik sosial ya, satir kepada masyarakat kita ya, terutama di Kabupaten Utara Kalimantan Barat. Nah, setelah film ini jadi, itu nanti kita akan ada roadshow pemutaran film tentunya di beberapa tempat yang berada di Kayong Utara, khususnya tempat-tempat yang dekat dengan areal cagar budaya ya, seperti di Sukadana ada di Kampung Tambarawang, kemudian di Kampung Sutra, ada di dekat komplek makam Tok Mangku, di dekat Pelataran Brodato, kemudian di beberapa kampung yang lain seperti di Matan, kemudian di Tugas Batang. Nah, ini juga termasuk kampung-kampung tua ya, yang memiliki nilai penting kesejarahan yang terdapat jejak-jejak arkeologi di kampung-kampung tersebut. Nah, mengapa kami melakukan roadshow ini ke sana? Karena dalam roadshow tersebut bukan hanya sekedar roadshow, tapi kita juga ingin menyampaikan pesan-pesan melalui film tersebut betapa pentingnya menjaga warisan budaya, warisan sejarah sebagai bagian dari jati diri dan identitas bangsa kita. Nah, kemudian nanti ada diskusi juga dengan masyarakat di sana. Nah, sehingga di setiap kampung mereka bisa memahami betapa pentingnya menjaga warisan leluhur seperti itu. Lalu kemudian nanti juga kita ada kegiatan workshop ya, workshop kebudayaan dan juga workshop film. Ini juga melibatkan para budayawan dan para anak-anak muda. Nah, sekaligus kaitan workshop ini bagaimana kita menangkap isu ya, apa yang ada di sekitar kita yang nanti akan kita arahkan bagaimana kita mengemasnya dalam bentuk cerita film misalnya kan. Nah, ini akan sangat menarik tentunya dalam dunia digital hari ini. Anak-anak muda ini tentu selain memang sudah tren, sudah masanya mereka ada di sini. Nah, tentu mereka ini juga akan membawa perubahan besar sebagai gerbong lokomotif untuk membawa bagaimana kesejarahan ini ya akan tetap eksis dan dapat direfleksikan untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Nah, lalu kemudian kegiatan kami juga nanti ada, selain roadshow ke kampung-kampung juga ada roadshow ke sekolah-sekolah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tujuan daripada kita roadshow tadi juga memberikan nilai edukasi ya kepada anak-anak muda. Kemudian tujuan kegiatan secara umum yang pertama adalah meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah lokal. Nah, tentu tadi saya sudah paparkan tentang bagaimana kegiatan sinema sejarah ini ya. Kemudian yang kedua, mendokumentasikan dan menghidupkan kembali narasi sejarah lokal. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa tujuan kita untuk menghidupkan narasi sejarah lokal salah satunya kita melalui media film karya kreatif inovatif ini. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap warisan budaya. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan mengenai bagaimana beberapa cagar budaya ya yang ada di Kabupaten Utara yang saat ini minim ya dari perhatian kita bersama. Kemudian yang keempat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian budaya. Nah, ini baik pelestarian budaya benda maupun tak benda ya. Kemudian mengembangkan kreativitas melalui media audiovisual. Nah, karena kita ada kegiatan workshop ya, maka workshop film yang kita arahkan kepada anak muda tadi ini membuat sebuah terobosan baru, sebuah karya kreatif inovatif bagi mereka. Idenya itu bukan melulu kepada hal-hal yang bersifat kekinian, akan tapi juga bisa mengangkat sejarah dari sudut pandang yang berbeda yang menarik seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat kegiatan pelestarian nilai sejarah ya dan budaya lokal. Nah, ini manfaatnya. Kemudian peningkatan literasi budaya
Yang ketiga, pemberdayaan komunitas dan pelaku budaya. Nah, ini juga sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, yang paling penting juga adalah peserta kegiatan. Peserta kegiatan kita adalah para pelajar, kemudian budayawan, komunitas seni, sinias, kreator film, para pegiat seni yang nanti juga ikut tampil ya di dalam acara roadshow itu. Tentu akan ada hiburan musik tradisi ya yang akan lebih membuat suasana kemelayuan tradisi kita itu lebih kental lagi. Mungkin demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan. Mudah-mudahan proposal kami di-approve, diterima di Kementerian Kebudayaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.